HP Victus 15, sebuah laptop yang ngebikin kita nggak perlu lagi bingung pilih laptop buat kerja atau main game. Karena laptop ini adalah laptop gaming berkedok casual laptop. Tapi apakah performanya oke? Yuk, gue ceritain tentang pengalaman gue menggunakan si HP Victus 15 ini. Bismillah, barengan sama gue Taufik Nobu, dan emang gue terbiasa nih membahas teknologi dan juga productivity. Disclaimer, gue, HP Indonesia dan juga Agres ID emang bekerja sama untuk ngasih lihat seperti apa sih performa daily dari si HP Victus 15 ini. Nah, buat lo yang belum tahu apa itu Agres, waduh, keterlaluan. Lo bisa mencari informasi lebih banyak tentang Agres ID, ini ada di Tokopedia, ada di TikTok, ada di Instagram, dan juga di social media lainnya. Plus nggak ketinggalan kalau emang lo pengen mendatangi Agres ID yang merupakan salah satu partner dari HP Indonesia, bisa banget tinggal mampir aja ke Mall Ambassador, Mall Mangga 2, ataupun juga Harko Mangga 2. Info lengkapnya tentang si Agres ID ini bakal gua taruh di kolom deskripsi, so please do check them out. Oke, langsung aja gue ceritain pertama kali bermain-main dengan si HP Victus 15 ini. Pas bener-bener pertama kali gue unboxing dan gue pegang, gue kaget karena loh, kok bisa ada ternyata laptop gaming yang jatuhnya ini lumayan enteng buat kita bawa kemana-mana. Dan gak berhenti di sana, untuk looknya, HP Victus ini jauh banget dari kesan gaming. Bener-bener kesannya elegan, ngasih kesan profesional, sekalipun mungkin kita adalah pengacara. Pengangguran, banyak acara. Warna yang gue pegang ini seperti matte black gitu, dan brandingnya tegas banget di bagian tengah, reflective V, khasnya si HP Victus. Nggak berhenti di sana, bagian kiri, kanan, dan juga belakang laptop ini tetap masih memberikan kesan kalem, dan hadir dengan port yang udah lengkap lah. Ada satu USB Type-C 3.2, 3 USB Type-A 3.2, ada satu HDMI 2.1, satu RJ45 port, ada audio jack, dan juga tentunya ada card reader. Untuk ventilasinya, HP Victus 15 ini doing a smart design dengan menaruh di belakang dan cukup tersembunyi. Seperti backstreet yang memang diniatkan dan bukan backstreet karena tidak direstui. Di bagian dalamnya, begitu kita buka, kita akan dihadapkan dengan keyboard yang sudah full keyboard lengkap dengan numpad-nya. Dan feel keyboardnya ini benar-benar keyboard yang diperuntukkan seperti kerja gitulah. Jadi dipakai ngetik itu juga nyaman, dipakai gaming pun tentu tidak bermasalah. Nah, di bagian jeroannya, gue sempat ngebuka bagian bawah si HP Victus 15 ini. Di sini kita bisa ngeliat ya, kalau secara cooling, HP Victus memang menggunakan dua buah kipas dengan ukuran yang cukup besar. Bagian RAM-nya ini hanya terisi satu keping, jadi masih bisa di-upgrade. Dan untuk bagian SSD-nya memang hadir hanya dengan satu slot aja. Pertanyaannya, dengan desain yang kalem seperti ini, performanya jadi terkompromi atau tidak? Nah, untuk menjawab hal ini, kita harus menyamakan persepsi dulu. Yang pertama, HP Victus 15 yang gue pegang ini adalah varian HP Victus 15 dengan SKU FA00008TX. Berarti harga normalnya itu 17.999. Tapi menariknya, pas gue lagi bikin video ini, di Agres ID, di Tokopedia gue ngeliat, itu mereka lagi ada promo, jadi harga dari HP Victus 15 yang kita omongin hadir dengan harga 13 jutaan. Nah, di harga 13 jutaan ini secara spesifikasi menurut gue si HP Victus 15 ini udah menarik banget. Yang pertama, secara prosesor dia hadir dengan Intel 12 Gen i7 12700H. Graphic cardnya Nvidia GeForce RTX 3050 dengan dedicated memory 4GB DDR6. Untuk RAM-nya itu 8GB DDR5, storage-nya 512, M.2 NVMe SSD 3.0, layarnya 15,6 inci dengan panel FPS FHD, 45% NTSC dengan refresh rate 144 Hz. Baterainya 70 Wh, udah Wi-Fi 6, Bluetooth-nya 5.2, dan datang dengan garansi resmi HP 2 tahun. Perbandingan antara harga dan juga spesifikasi emang menarik banget ya. Jadi gue penasaran nih performanya gimana. Akhirnya yang pertama gue lakukan tentu adalah melakukan benchmark sintetis. Pas gue ukur menggunakan Cinebench R23, gue bisa mendapatkan angka single core 1633. Dan untuk angka multi-core score-nya ada di angka 12.217. Nggak berhenti, kita coba tes menggunakan Geekbench 6. Untuk single core-nya, HP Victus 15 mendapatkan skor 2136 dan 6412 untuk multi-core score-nya. Begitu kita coba tes OpenCL, dia mendapatkan skor 54783 dan untuk skor Vulkan-nya adalah 12579 diukur menggunakan Geekbench 6. Nah, untuk read speed SSD bawaannya, dia up to 6802 MB dan 4501 MB untuk
untuk write speednya, dan ini diukur menggunakan software Crystal Disk Mark 8. Jadi secara angka-angkanya bisa dibilang HP Victus 15 ini emang potensial lah dipakai, itu menyenangkan dan juga lancar-lancar aja. Gue coba buktikan nih dengan penggunaan seperti main game dan juga sedikit playback main-main dengan file video 8K RAW punyanya Canon EOS R5C. Dan hasilnya seperti ini. Pas gue coba main FIFA 23, ini berjalan dengan lancar-lancar aja. Untuk FPS-nya pas lagi main gue bisa ngedapetin angka ada di angka 70 up to 80 FPS. Nah, catatannya di sini adalah gue tidak bisa ngeset di bagian grafik itu baik untuk FPS-nya dan juga untuk bagian resolusinya. Ini di FIFA. Sementara di saat gue coba benchmarking main dengan Forza Horizon 5, gue bisa mendapatkan angka ini ada di sekitaran 50 FPS. Dan menurut gue ini adalah satu buah angka yang sudah decent, dan lagi-lagi di sini gue harus mengingatkan diri gue sendiri dan juga lo gitu ya, kalau ini adalah satu buah laptop gaming dengan harga yang affordable. Nah, lepas dari masalah gaming, kalau misalkan kita pengen coba si HP Victus 15 ini dipakai dalam skenario kerja sehari-hari, ya tentu aman-aman aja ya, karena emang nggak ada masalah sama sekali buat lo pengen bikin presentasi atau mungkin nulis-nulis di Words dan segala macamnya, yang which by the way si HP Victus 15 ini sudah datang dengan Microsoft Office, jadi sok monggo silahkan digunakan. And lastly, buat lo yang penasaran pengen menggunakan laptop ini untuk ngedit-ngedit video, gue mencoba untuk playback dan juga cutting-cutting sedikit file 8K RAW-nya Canon EOS R5C. Untuk playback sebenarnya aman-aman aja, tapi emang untuk transisi, misalkan dari lo yang tadinya mengaktifkan LUT, terus nonaktifkan LUT dan semua segala macamnya, ini bukan yang paling gegas out of the box, tapi gue cukup yakin ya kalau misalkan ada sedikit upgrade yang dilakukan, semisal di bagian SSD atau mungkin di bagian RAM, masalah ini harusnya bisa tertangani dengan lebih baik. Kok kayaknya dari tadi yang gue omongin semuanya bagus. Apakah emang si HP Victus 15 ini nggak ada kurangnya? Gini. Satu hal yang harus kita ngerti ya, kita harus bisa belajar berkompromi. Karena lagi-lagi gue ingetin, HP Victus 15 ini adalah satu buah laptop gaming dengan harga 13 jutaan. Jadi out of the box, walaupun emang gue bilang ini adalah satu buah laptop yang enteng, secara build quality bisa gue bilang ini bukan yang paling wah. Tapi walaupun begitu, build quality-nya HP Victus 15 ini tetap masih acceptable kok. Bukan yang berarti murahan, gampang patah, dan segala macamnya. Salah satu perhatian utama mungkin juga hadirnya di SSD slot yang emang cuma satu di bagian dalam gitu ya. Jadi buat lo yang pengen upgrade, memerlukan trik tersendiri. Jadi ya ini bukan yang sekedar copot, pasang, dan selesai lo bisa langsung pakai. Dan mungkin hal yang paling menggelitik terakhir adalah out of the box-nya si HP Victus 15 ini hadir dengan RAM 8GB aja. Yang mungkin memancing dompet lo untuk mengeluarkan uang lebih untuk ekstra 8GB RAM, jadi lo bisa punya 16GB RAM di HP Victus 15. Tapi tentu hal ini tidak urgent, balik ke masalah kebutuhan masing-masing aja. Now by the end of the day, this laptop is actually enough for those who want to have a working laptop and at the same time having a gaming laptop. Karena emang bentuknya yang super casual, jadi dipakai meeting, terus dipakai di luaran gitu untuk kerja sebenarnya nggak ada masalah. Tapi untuk performa gamingnya pun juga sebenarnya udah lebih dari cukup. Apalagi kalau lo hanya seorang casual gamer, bukan yang gamer berat, yang perlu ini itu ekstra apalah segala macamnya. No, ini bukan itu. Ini buat lo yang emang seorang casual gamer pengen main game seneng-seneng aja. Tapi tentu seperti biasa untuk masalah pembelian, gue akan mengembalikan ke lo apakah memang lagi butuh, lagi pengen atau gimana. Toh juga ujung-ujungnya kan budget lo juga gitu ya. But however, buat lo yang pengen punya laptop gaming tapi juga bisa dipakai kerja dengan harga 13 jutaan, si HP Victus 15 ini pantas masuk dalam shortlist lo untuk lo awasi dan lo perhatikan lebih lanjut. That was the video for today. Punya pertanyaan yang lain? Sok monggo silakan tulis di kolom komentar. Buat sekarang Taufik Nobo undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye!